Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjutkan ke presenter selanjutnya dulu oleh Saudara Dionisius Arif Anjasmoro. Pagi kepada Bapak dan Ibu reviewer dan kepada para peserta sekalian. Pada kesempatan pagi ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya kemarin, yaitu tentang peran setting elemen fisik terhadap aktivitas pada kampung wisata. Objek studinya yaitu Kampung Lawas Maspati dan Kampung Pelangi Kenjeran. Indonesia memiliki beragam kampung kota yang dijadikan tempat wisata tersebar di berbagai wilayah dan memiliki tema beragam. Sebut saja seperti Kampung Batik, Kampung Keramik, Kampung Pelangi, dan lain sebagainya. Sebagai tempat wisata, aktivitas yang terjadi pada kampung tersebut perlu berbeda dengan aktivitas yang terjadi pada kampung pada umumnya. Perlu adanya elemen fisik yang mendukung, dalam hal ini arsitektur yang memadai agar kampung tersebut layak sebagai kampung wisata. Lalu bagaimana Kampung Lawas Maspati dan Kampung Pelangi Kenjeran dalam mewadahi aktivitas wisata yang terjadi? Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana setting elemen fisik dalam hal ini arsitektur yang terjadi berperan dalam mewadahi aktivitas wisata yang terjadi. Tujuan penelitiannya itu menguraikan seberapa jauh sebuah kampung berperan sebagai kampung wisata dengan memperkenalkan kriteria wisata, yaitu something to see, something to do, something to buy. Apa kriteria suatu kampung agar dapat sebagai kampung wisata dan bagaimana elemen fisik yang berperan dalam mewadahi aktivitas wisata yang terjadi. Untuk objek yang pertama yaitu Kampung Lawas Maspati. Jadi kampung ini memiliki beberapa objek fisik, yaitu arsitektur, seperti ada ruang serbaguna, tempat makan, penginapan, toilet umum, lalu shelter, tempat ibadah. Lalu ada beberapa objek-objek bangunan lainnya yang dijadikan sebagai daya tarik. Yang pertama adanya elemen penanda. Elemen penanda ini berfungsi sebagai identitas visual agar para pengunjung lebih mudah mengenali kampung ini, lebih mudah mengenali keberadaan kampung ini. Jadi seperti ada gapura gitu dengan adanya penanda, tulisan-tulisan. Lalu ada rumah lawas, di mana rumah lawas ini merupakan ciri khas dari kampung ini sendiri. Di mana rumah-rumah ini dijadikan daya tarik karena memiliki latar belakang sejarahnya masing-masing dengan ciri-ciri fisiknya sendiri. Lalu ada rumah makan, di mana rumah makan ini ketika kampung ini dijadikan sebagai kampung wisata, pada area teras rumah makan ini dijadikan sebagai area makan dan area penyajian seperti itu dengan adanya elemen setting fisik berupa penambahan dinding partisi yang sesuai dengan tema kampungnya itu sendiri. Lalu ada Tourist Information Center, lalu ada area toilet dan makam. Makam ini tadinya tidak ada bangunannya, jadi setelah jadi kampung wisata, karena banyak wisatawan yang berziarah ke kampung ini juga, dibuat ada shelternya seperti itu untuk mendukung aktivitas wisatawan itu sendiri. Lalu ada kafe juga. Jadi kafe ini awalnya merupakan rumah tinggal biasa, lalu setelah kampung ini menjadi kampung wisata, pada ruang-ruang dalam rumah ini terdapat sedikit perubahan elemen fisik dan layoutnya. Lalu di ruang serbaguna ini juga biasanya dijadikan sebagai tempat pertunjukan entah seni musik atau seni tari. Jadi ada area penonton, ada area performernya, dan tadi yang bagian shelter makam itu jadi sebagai area backstage gitu ya, mungkin karena keterbatasan juga. Lalu ada shelter, jadi beberapa shelter di sini karena aktivitas wisata yang terjadi, yaitu salah satunya para wisatawan yang berkunjung, mereka bebas mengeksplorasi kampung ini sendiri. Jadi mungkin supaya wisatawan ini tidak kelelahan atau semacamnya, disediakan shelter untuk tempat beristirahat. Lalu beberapa koridor jalan ini juga memiliki fungsi seperti tempat iring-iringan, di mana ketika ada pengunjung yang datang, ada area pemusik, di mana area pemusik itu bisa berdiri di pinggirnya, lalu yang si wisatawan itu mereka berjalan di tengah
seperti itu. Lalu ada beberapa bagian jalan juga yang dijadikan sebagai area bermain. Kurang lebih tatanannya sama, jadi ada yang area penonton di pinggir, terus yang area pemainnya di tengah, jadi dibatasi oleh beberapa elemen fisik seperti tanaman gitu, tanaman yang berjejer di sepanjang jalannya. Nah, terus untuk objek yang kedua ini ada Kampung Pelangi Kenjeran. Kampung Pelangi Kenjeran, objek fisiknya tidak terlalu banyak, ini hanya ada toilet dan tempat ibadah. Aktivitas wisata yang terjadi pun terjadinya di luar kampung itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di kampung ini bersebelahan dengan Pantai Kenjeran dan Jembatan Surabaya. Nah, di kampung ini yang terjadi aktivitas wisatanya itu dominan di luar kampung itu sendiri. Jadi kampung ini sebagai objek untuk dilihat, dinikmati dari kejauhan. Dan itu spotnya di atas viewing deck Jembatan Surabaya ini sendiri. Nah, untuk kesimpulannya, dari aspek something to see, something to do, dan something to buy, Kampung Lawas Maspati memenuhi kriteria tersebut. Sedangkan Kampung Pelangi Kenjeran sebagai objek untuk dilihat. Dengan demikian, berdasar elemen fisiknya, Kampung Lawas Maspati berperan selayaknya sebagai kampung wisata, sedangkan Kampung Pelangi Kenjeran belum memenuhi. Adanya elemen fisik tersebut menjadi sebuah bukti adanya aktivitas wisata yang diwadahi pada Kampung Lawas Maspati. Lain halnya dengan Kampung Pelangi Kenjeran yang sangat minim akan elemen fisiknya dalam mewadahi aktivitas wisata. Baik, terima kasih atas presentasinya Saudara Dionysius Arif. Selanjutnya presentasi oleh Saudari Gabriela Leticia Gunawan. Ada Saudari Leticia. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela, dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil skripsi dengan judul Adaptasi Penggunaan Ruang Publik Permukiman Akibat COVID-19. Jadi di sini itu tentang latar belakangnya tentang pandemi yang terjadi dari tahun lalu. Nah, maka dari latar belakang ini saya ambil ada beberapa seperti berita-berita atau fenomena yang terjadi pada saat pandemi ini sudah mulai terjadi. Jadi para tim COVID ini mengatakan bahwa ternyata adanya tingginya penularan virus di permukiman dan juga di ruang publik. Maka ruang lingkup yang saya pilih ini ada di ruang publik di permukiman. Nah, jadi konteks pandemi ini menjadi menarik untuk dibahas karena juga untuk mengetahui bagaimana sih arsitektur pada saat pandemi dan juga apakah arsitektur mengalami adaptasi atau perubahan. Nah, jadi lokasi yang saya ambil ini ada di Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara. Nah, untuk perumusan masalahnya, jadi ada dua. Yang pertama ini bagaimana adaptasi penggunaan ruang terbuka hijau, RTH, di Kelapa Gading Timur akibat pandemi. Yang kedua adalah bagaimana adaptasi penggunaan ruang jalan di Kelapa Gading akibat pandemi. Jadi, ada dua komponen ruang publik yang akan dibahas pada skripsi ini. Nah, jadi mulai dari dasar teori ruang publik, saya mengambil teori dari Stephen Carr tentang syarat dasar yang dapat memenuhi kebutuhan manusia di ruang publik. Jadi terdapat 3 syarat dasar seperti kenyamanan, lalu relaksasi, dan juga active engagement with the environment. Nah, selanjutnya dasar teori yang saya pakai ini juga teori dari RTH dan juga teori ruang jalan. Keduanya ini saya ambil dari jurnal dengan judul Impact of COVID-19 in Public Spaces oleh Honey Roses tahun 2020. Nah, jadi metode penelitian saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Jadi di sini ada kerangka berpikirnya. Jadi ketiga syarat dasar teori yang tadi dari Stephen Carr itu yang warna hijau nanti akan di breakdown komponennya apa aja, lalu nanti akan dibandingkan di objek studi gitu. Nanti akan dianalisis secara deskriptif seperti apa di objek studinya. Nah, yang ini adalah analisis tentang RTH. Nah, jadi kan syarat pertama tentang syarat kenyamanan. Nah, jadi di sini saya bahas dari segi fasilitas kebersihan dan juga ruang duduknya. Jadi di sini udah ada nih adaptasi penggunaan fasilitas kebersihan tambahan seperti wastafel yang tambahan ditempatkan di depan RTH Kelapa Gading, dan juga dari sisi ruang duduk di mana ternyata teori Stephen Carr mengenai pemilihan tempat duduk ini terbukti di RTH Kelapa Gading karena pas observasi saya melihat bahwa pengunjung itu lebih memilih duduk di ruang yang lebih luas gitu. Jadi mereka itu nggak berdesak
dan juga untuk mengurangi kontak fisik kan. Nah, lalu syarat selanjutnya ini dari keterikatan aktif dari sisi kegiatan atau aktivitas yang terjadi. Nah, di sini ada penggunaan jalur lari seperti ada yang digunakan oleh satu individu, lalu ada yang masih berjarak, dan lalu menurut teori dari syarat keterikatan aktif ini yang penting ini adalah arah jalan. Nah, jadi arah jalan ini juga penting untuk menghindari orang yang berpapasan atau mengurangi kontak fisik gitu. Nah, jadi selama observasi saya mengamati bahwa ternyata ada arah yang dilalui oleh pengunjung secara naluriah di RTH Kelapa Gading ini gitu. Mungkin karena kita juga warga lokal dan juga pas itu pengunjung itu memang sangat sedikit. Nah, tapi untuk emang penggunaan yang lebih maksimal harusnya ada nih signage arah yang menunjukkan gitu. Jadi supaya emang mereka ini lari di arah yang satu arah. Nah, selanjutnya masih di syarat keterikatan aktif di RTH. Jadi tahun lalu ini kan kita PSBB. Nah, jadinya RTH yang tadi itu tutup di Kelapa Gading. Maka saya menemukan adanya adaptasi kebiasaan di mana mereka ini ternyata mencari ruang-ruang alternatif untuk mereka tetap melakukan aktivitas gitu. Jadi ini lebih ke kebutuhan ruang mereka. Seperti misalnya mereka mengalihfungsikan ruang parkir menjadi ruang mereka beraktivitas ataupun RTH dengan skala permukiman, skala kompleks yang lebih kecil gitu. Jadi emang yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya distribusi RTH yang lebih merata di skala yang lebih kecil. Nah, selanjutnya komponen yang kedua ini tentang ruang jalan. Nah, di ruang jalan ini dari syarat kenyamanan tentang dari fasilitas kebersihan, misalnya, jadi selama observasi saya menemukan ada yang fasilitas kebersihan dari sangat sederhana gitu, misalnya ember doang atau sampai yang kompleks yang bagus. Nah, namun masih harus ada nih peningkatan dari segi jumlah fasilitas kebersihan di ruang jalan. Nah, selanjutnya dari sisi ruang duduk street furniture. Jadi street furniture di ruang Kelapa Gading ini terhitung lumayan sedikit gitu. Nah, tapi ternyata berdasarkan analisis sedikitnya street furniture ini justru menjadi positif pada saat pandemi, karena berhubungan dengan perubahan kebiasaan manusia, di mana manusia itu lebih berhati-hati berkontak fisik atau menyentuh benda-benda publik supaya mengurangi transmisi virus. Nah, selanjutnya untuk syarat keterikatan aktif dari sisi pengguna jalan, aktivitas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Jadi tahun lalu kan kita stay at home PSBB, jadinya jalan ini sepi gitu. Nah, dari wawancara dan juga observasi, mereka ini pengguna jalan merasa lebih leluasa nih karena jumlah mobil memang lebih sedikit. Nah, tapi ternyata mereka ini tetap membutuhkan ruang khusus bagi mereka untuk melakukan aktivitas di jalan gitu. Jadi sebenarnya lebih lanjutnya di skripsi juga saya menganalisis jalan mana saja sih yang layak dilalui oleh pesepeda dan juga bisa dibuat seperti marka jalan atau garis batas sederhana kuning gitu untuk menandakan bahwa ini tuh ruang untuk khusus untuk pesepeda karena menyangkut kebutuhan para pengguna jalan. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi ini, deskripsi ini bahwa adaptasi yang terjadi ini tidak selalu dimulai langsung dengan adaptasi elemen fisik, tapi bisa juga dimulai dulu dengan adaptasi penggunaan ruang publiknya, atau misalnya dari masyarakatnya sendiri, kayak misalnya dari ruang terbuka hijau, misalnya adaptasi penggunaan fasilitas kebersihan, adaptasi penggunaan jalur jalan dengan memperhatikan arah dan sirkulasi, lalu juga dari ruang jalan misalnya dari street furniture yang minim ternyata bisa menjadi positif, dan juga kebutuhan ruang pengguna jalan khusus untuk kayak misalnya untuk sepeda dan juga pedestrian. Nah, jadi sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Saudari Gabriela. Berikutnya kita akan masuk ke sesi ulasan oleh Bapak Dr. Muhammad Mukofa. Ada Bapak Mukofa, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, saya sampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada
Dion dan Mbak Gabriela atas usahanya dan karyanya dalam penyusunan skripsi ini. Dari naskah atau makalah skripsi yang saya baca, sebetulnya cukup lengkap ya, baik dari sisi analisis maupun kedalaman Dion dan Gabriela dalam penelitiannya gitu. Cuma pada saat ini barangkali karena ada batasan waktu ya untuk paparan, jadi waktunya dibatasi begitu. Pertama begini, untuk Dion ya, dalam konteks paparan seperti pagi ini, saya kira akan lebih baik untuk banyak menyampaikan pada sisi visualnya ya, visual antara peran atau kontribusi fisik, elemen fisik ke dalam kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dua kampung itu. Kebetulan dua kampung itu memang menarik ya untuk diteliti gitu. Nah, kalau di makalah kan sebenarnya Dion sudah melakukan satu tracing dan pencermatan atau investigasi di dua kampung itu dan banyak temuan sebetulnya. Nah, di paparan ini itu sebenarnya sayang ya tidak disampaikan secara visual peran elemen fisik di dalam aktivitas yang terjadi itu. Ya mungkin ini sekedar pada bagaimana teknik komunikasi pada saat presentasi ya. Untuk Gabriela terkesan buru-burunya terkesan sekali ya. Jadi terasa dikejar-kejar waktu gitu ya. Jadi sebenarnya supaya gini, Mas, saya akan bisa kalau lebih tenang kan lebih nyaman gitu untuk menyampaikan. Karena saya yakin kegiatan lapangan yang sudah dilakukan itu kan sudah mendapatkan physical traces di lapangan ya. Bagaimana adaptasi ruang publik di di lokasi penelitian itu yang terkait dengan pandemi COVID gitu. Nah, yang tadi mungkin sedikit kurang itu kan protokol COVID itu kan ada semacam patokannya ya atau pedoman gitu. Jadi pedoman teknis yang harus diterapkan baik di ruang publik maupun di dalam bangunan. Nah, ini yang mungkin tadi perlu disampaikan lebih detail gitu ya, sehingga bagaimana ruang-ruang publik yang tadi disampaikan sebagai satu lokus penelitian itu akan lebih clear gitu. Demikian komentar saya untuk Dion dan Gabriela. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke presentasi oleh Saudara William Leonardo Anjaya. Kepada Saudara William, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau begitu, selamat pagi Bapak Dr. Hartanto Budiono, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Mukofa, Bapak Enrico Nirwan, dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sekarang saya akan sedikit membagikan tentang skripsi saya, yaitu keharmonisan ekspresi visual pada simpul Inner Ring Road Kota Yogyakarta, yang merupakan bagian dari riset estetika perkotaan. Untuk sedikit pendahuluan dan latar belakang, jadi perkembangan Inner Ring Road di Yogyakarta itu sebenarnya umurnya sudah cukup lama, dan jalan ini pun menjadi penghubung antara kawasan kota Yogyakarta dan dengan kabupaten sekitarnya. Dan di sini ingin membahas mengenai keberadaan Ring Road yang memiliki dampak terhadap nilai keestetikaan lingkungan kawasan yang dilalui oleh jalan Ring Road tersebut. Dan ketiga, ada
Mungkin sedikit fakta bahwa kajian mengenai panorama ruang kota di Indonesia yang masih belum banyak diteliti. Untuk pertanyaan penelitian di sini ada 3. Pertanyaan penelitian pertama adalah apa itu definisi panorama ruang kota menurut kajian literatur The Concise Townscape oleh Gordon Cullen, The Aesthetic Townscape oleh Shinobu Ashihara, dan Road Form and Townscape oleh Jim Klasky. Untuk pertanyaan kedua ada apa itu deskripsi keestetikan lingkungan pada flyover dan underpass Jombor, flyover Janti, Simpang 4 Ketandan, dan Simpang 3 Gamping. Keempat objek studi ini merupakan bagian dari Ring Road Yogyakarta itu tersebut. Keempat objek studi ini merupakan notes atau simpul-simpul yang saya pikir menarik untuk dibahas. Untuk pertanyaan penelitian ketiga adalah apa itu keunikan citra visual panorama ruang kota dari keempat objek studi tersebut, yang kemudian akan kita bahas di bawah. Untuk sedikit kerangka penelitian, seperti yang tadi disebutkan, ada judul latar belakang pertanyaan penelitian. Untuk metode pengambilan data sendiri, di sini menggunakan Google Street View, dokumentasi, dan sketsa kondisi lapang, karena kebetulan kondisi pandemi pada semester lalu juga tidak memungkinkan kami untuk datang ke lapang. Analisis data menggunakan serial vision dan pictorial analytic, penilaian townscape oleh indikator observation unit, dan penilaian elemen visual yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan. Untuk studi pustaka seperti yang telah disebutkan ada The Concise Townscape. Di sini lebih membahas tentang pentingnya visi serial untuk mendapatkan kedudukan persepsi, emosi, vista, dan pelingkup yang sesuai. Lalu ada The Aesthetic Townscape oleh Shinobu Ashihara. Di sini membahas mengenai memorable space, bahwa suatu tempat itu memiliki kesan persepsi terhadap diri manusia masing-masing secara berbeda. Lalu ada Road Form dan Townscape. Di sini itu membahas tentang user's perspective, juga membahas tentang persepsi terhadap suatu bentuk jalan dan juga townscape. Sedikit kerangka teoritik. Untuk objek studinya, jadi ada 4 seperti yang tadi disebutkan. Objek studi pertama adalah flyover dan underpass Jombor, 2 flyover Janti, 3 simpang 4 Ketandan, dan 4 simpang 3 Gamping. Mereka itu menjadi satu bagian dari Inner Ring Road ini tersebut. Yang pertama flyover dan underpass Jombor. Di sini dia memiliki flyover dan underpass yang berjalan dari arah timur ke utara dan dari barat ke timur. Dan di sini seperti yang dilihat, dia itu memiliki kesan yang luas dan memiliki jembatan yang diangkat cukup tinggi. Untuk flyover Janti, di sini bentuknya ada sebuah pertigaan. Pertigaan ini terdapat satu flyover yang mengarah dari arah selatan ke timur. Simpang 4 Ketandan. Simpang 4 Ketandan ini tidak memiliki flyover maupun underpass, tetapi dia memiliki jalan yang sangat luas. Dan kita akan bahas lagi di bawah. Lalu Simpang 3 Gamping. Simpang 3 Gamping itu adalah sebuah pertigaan yang memiliki proporsi yang berbeda juga dengan yang lainnya dan memiliki keunikannya tersendiri. Nah, dari keempat objek studi itu akan dibahas dan dikaji melalui elemen fisik spasialnya. Elemen fisik spasial di sini dibagi menjadi 2, elemen primer dan sekunder. Elemen primer merupakan konfigurasi jalan, bangunan gedung, dan jembatan. Elemen sekunder merupakan sungai, trotoar, bahu jalan, drainase, tata vegetasi, tata lampu jalan, rambu informasi, marka jalan, dan papan periklanan. Di sini sedikit berbagi gambar supaya terbayang lah bagaimana sih sebenarnya ada simpul-simpul di daerah sana itu. Jadi untuk elemen primernya, di flyover dan underpass Jombor memiliki jembatan, bangunan, dan konfigurasi jalan. Kalau dilihat di sini bangunannya itu rata-rata masih 1 lantai, 2 lantai, hingga 3 lantai. Konfigurasi jalannya dia itu ada perempatan dan ada jembatan. Elemen sekundernya, di sini elemen sekunder tidak terlalu terlihat dominan. Kemudian ada flyover Janti. Di sini ada jembatan di sini terbentuk sangat dominan dengan curvature yang indah. Elemen sekunder di sini juga sama dengan flyover sebelumnya. Elemen sekunder di sini tidak terlalu dominan. Lalu kita ke Simpang 4 Ketandan. Di sini Simpang 4 Ketandan seperti yang telah saya sebutkan tadi, jalannya itu memiliki proporsi kelebaran yang sangat luas dibandingkan dengan ketinggian bangunannya. Di sini elemen sekundernya itu seperti kita lihat. Nah, dia itu sebenarnya memiliki papan periklanan dan tata vegetasi yang cukup lebat.
Dan di sini justru elemen sekunder memiliki peran yang cukup penting. Lalu untuk simpang 3 gamping, elemen mereka yang utama adalah konfigurasi jalan dan bangunan gedung. Lalu untuk elemen sekunder sama seperti simpang 4 Ketandan, dia memiliki elemen sekunder yang cukup dominan dalam bentuk papan periklanan dan tata vegetasi. Lalu kita lanjut ke deskripsi faktor-faktor yang berpengaruh pada ekspresi visual kawasan di keempat simpul strategis. Metode pembahasan. Nah, indikator penilaian itu nanti kita dicek dari nilai -3 sampai +3, tapi karena waktu presentasi sedikit, saya sedikit cut saja untuk segala visionnya. Nah, untuk kerapatan bangunan, jadi dari hasil tabel ini, observation unit ini dapat diambil kesimpulan bahwa visual antar bangunan di sini itu renggang, karena terdapat ruang terbuka banyak, bangunan itu banyak yang masih berlantai 1. Nah, proporsi D per H itu adalah lebar terhadap tinggi bangunan, itu kurang lebih sama, 1:1, sehingga terbentuk koridor. Nah, karena dia terbentuk koridor ini, dari gambar ini dapat terlihat, dan gambar sebelumnya, kalau ketika kita berada pada simpul ini tuh, kita memiliki kesan bahwa jalan ini itu mengasingkan sang manusia. Aktivitasnya dan natural vegetasi. Nah, berikutnya flyover Janti. Untuk kerapatan bangunan sendiri, di sini itu visual bangunannya sangat rapat. Tidak ada area terbuka sama sekali. Proporsi juga sama dengan flyover Jombor, dia itu 1:1, sehingga memperkuat visual koridor. Aktivitasnya minim pengguna pedestrian. Streetscape-nya di Indonesia pakai reklame pada salah satu ujung pertigaannya. Nah, kalau di flyover Janti ini, karena dia itu lebih rapat daripada flyover Jombor, tetapi dengan proporsi 1:1 sama, dia itu memiliki kesan mengurungkan seperti terlihat dari gambar proporsi ini. Lalu kita ke berikutnya, simpang 4 Ketandan. Simpang 4 Ketandan memiliki kerapatan bangunan yang unik lagi tersendiri, berbeda dengan yang 2 sebelumnya. Kalau di sini itu visual antar bangunannya sebenarnya rapat, tapi mayoritas hanya bangunan berlantai 1 dan tertutup oleh elemen sekunder lain seperti vegetasi dan papan reklame. Ditambah dengan proporsi yang telah saya sebutkan tadi, bahwa lebar terhadap tinggi bangunan itu lebih dari 1, jalannya itu sangat lebar, berbanding terbalik dengan ketinggian bangunan. Streetscape didominasi oleh papan reklame masif. Kalau di simpang 4 Ketandan ini, dia membuat sebuah kesan bahwa jalan ini tuh mengecilkan manusia, karena proporsinya sangat luas dan didominasi oleh papan-papan reklame. Berikutnya ada simpang 3 Gamping. Simpang 3 Gamping ini kembali lagi unik, berbeda dengan 3 simpul sebelumnya, yaitu visual antar bangunan rapat, mayoritas bangunan berlantai 1, tetapi berbeda dari simpang 4 Ketandan. Di sini bangunan itu terlihat tidak tertutup oleh elemen-elemen sekunder secara terlalu dominan, meskipun ada yang tertutup. Proporsinya itu indah, yaitu D banding H-nya itu unik pula, dia itu 1, tetapi tidak masif dan tidak membentuk koridor seperti di flyover sebelumnya. Aktivitas sama, yaitu didominasi oleh kendaraan bermotor. Ini streetscape-nya. Nah, kalau di simpang 3 Gamping itu, seperti dilihat dari gambar, kesannya itu di simpang ini tuh paling memanusiakan. Karena dengan proporsinya yang nyaman, proporsinya yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Maka untuk sedikit kesimpulannya, keempat objek studi ini membentuk sebuah klasifikasi karakter visual yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Bukan berarti salah. Perpaduan antara elemen primer dan sekunder menciptakan panorama ruang kota yang khusus terbentuk pada masing-masing objek studi simpul sesuai dengan konteksnya masing-masing. Keberagaman dan komposisi daripada simpul-simpul ini menciptakan harmonisasi yang indah pada ring road kota Yogyakarta. Keseimbangan antara karakter visual kota yang mengasingkan pada flyover Underpass Jombor, karakter visual kota yang mengurung pada flyover Janti, karakter visual kota yang mengecilkan pada simpang 4 Ketandan, dan karakter visual kota yang memanusiakan pada simpang 3 Gamping. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Saudara William Leonardo. Baik, selanjutnya kita masuk ke Saudara Leonardo Devi.
Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan reviewer dan rekan-rekan sekalian. Pada pagi ini saya ingin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Ekspresi Lokalitas Panorama Benak Kota berdasarkan aspek fisik spasial di Padukuhan Samirono, Yogyakarta. Dari pendahuluannya, pertama-tama latar belakang penelitian ini yaitu penelitian mengenai panorama bentang kota di Indonesia masih berjumlah minim. Identitas lokal pada panorama bentang kota lambat laun hilang akibat pengaruh globalisasi. Masyarakat Padukuhan Samirono sebagai contoh kelompok masyarakat yang masih menjunjung budaya setempat untuk melestarikan di tengah besarnya arus globalisasi. Pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana elemen perkotaan membentuk panorama bentang kota di Padukuhan Samirono? Yang kedua, bagaimana rupa ekspresi lokalitas pada bentang kota di Padukuhan Samirono? Ini kerangka penelitiannya. Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu ada 3, yang terutama yaitu The Consist Townscape, The Aesthetic Townscape, dan The Rotor Townscape. Dari Consist of Townscape yang paling penting dari referensi ini adalah tentang visi serial, yaitu cara untuk mengidentifikasi townscape suatu tempat yang diperlukan visi yang menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Hal ini dapat dilakukan dalam proses sketsa untuk memahami kedalaman ruang dan panoramic experience. Dari aesthetic townscape yang paling penting adalah perbedaan pandangan ruang pada budaya barat dan budaya timur, proporsi, elemen primer dan elemen sekunder. Lalu dari rotor townscape mengenai elemen of townscape, material surface dan trim. Selain itu juga referensi yang lain juga mengenai dasar teori tentang ekspresi Jawa, dan tipologi kampung dan landmark di kota Yogyakarta. Ini objek studinya, yaitu di Padukuhan Samirono. Di Padukuhan Samirono ini terdapat sebuah balai budaya yang milik bersama yang digunakan untuk kegiatan masyarakat untuk berkumpul dan berkomunitas serta melestarikan budaya mereka. Budaya mereka yang masih dilestarikan yaitu mancapatan, singiran, dan keluluung budaya kampung. Mancapatan dan singiran ini dilakukan seminggu sekali, sedangkan kalau keluluung budaya kampung ini dilakukan setahun sekali. Keluluung budaya kampung ini adalah kegiatan masyarakat yang melakukan pawai budaya di keliling kampung yang mengundang banyak sekali turis-turis dari luar kampung atau luar kota. Lalu yang pertama dilakukan adalah membagi segmen menjadi 3, yaitu segmen A, segmen B, dan segmen C. Setiap segmen itu diambil beberapa titik visi serial. Lalu dari titik serial itu diambil beberapa sampel yang akan dianalisis oleh menggunakan 7 faktor parameter deskripsi ruang kota, yaitu terdiri dari elemen natural, yaitu vegetasi dan waterscape, massa, organization space, proporsi, aktivitas formal, aktivitas informal, carving, dan cityscape. Ini dari segmen A. Dari segmen A ini diambil dari titik A1, titik A2, dan titik A3. Nah, dari setiap titik itu diurai menggunakan 7 faktor tersebut dibantu dengan media visual, lalu dapat diuraikan lebih lanjut lagi. Dan begitu juga dengan titik B, diuraikan, dan juga titik C. Dari situ dapat dirumuskan kriteria ekspresi lokalitas menurut dari 7 faktor itu. Misalnya dari kriteria ekspresi lokalitas vegetasi, vegetasinya di Padukuhan Samirono ini memiliki intensitas berbeda-beda di berbagai tempat. Tidak ada vegetasi yang diletakkan untuk filosofis tertentu, namun vegetasi pada titik tertentu berpotensi sebagai memorable space seperti pada titik A1. Lalu space organization tidak direncanakan menggunakan kuota tertentu atau dasar filosofi kesulitan masyarakat. Pengelompokan fasilitas publik di sekitar Balai Budaya Samirono dan potensi terjadinya aktivitas yang tumpah ruah ke jalan. Lalu pada massa, intensitas kepadatan massa variatif, dominasi tinggi. Perbedaan yang kontra menghasilkan pengalaman ruang yang khas. Lalu kriteria proporsi, pagar-pagar dan atap-atap bangunan terus membentuk proporsi. Bangunan publik seperti masjid berada di lokasi strategis seperti pada Jalan Hub, dan membentuk atap masjid tidak menggunakan arsitektur masjid Jawa. Seperti pada gambar ini, kedua masjid yang ada
berada di lokasi yang strategis, yaitu berada di Jalan Hook, sehingga terlihat sangat cukup terlihat dari kejauhan, dan namun masjid yang ada tidak menggunakan ciri arsitektur Jawa, melainkan budaya modern atau dari Timur Tengah. Kemudian ekspresi lokalitas dari aktivitas kalau pada kegiatan yang biasa tidak ada aktivitas yang mencolok di Padukuhan Samirono, tetapi pada waktu Gelombang Budaya Kampung yang dilakukan setiap tahun itu lokalitasnya itu muncul jadi secara non fisik, dan itu menjadi kegiatan yang menjadi panorama bentang kotanya menjadi terlihat meriah dan berekspresi lokalitas. Kemudian karpik, ornamen khas tradisional Jawa lebih jarang ditemui, sehingga bangunan Balai Budaya Samirono terkesan istimewa. Panorama bentang kota juga menerima gaya arsitektur dari tempat lain seperti Bali dan juga Timur Tengah, dan juga bentuk pagar yang menyerupai pelengkung. Lalu pada streetscape, entrance padukan dan tapa batas, keduanya terlihat berekspresi lokalitas, namun cukup terhalang dengan secara visual dan objek lain. Kemudian adanya spanduk-spanduk bernuansa keagamaan, seperti pada gambar yang di bawah ini, yaitu ada ajakan untuk masyarakat untuk beribadah seperti baca Al-Quran. Kesimpulannya, yang pertama, panorama bentang kota adalah impresi dari masing-masing individu pengamat terhadap dinamika rupa kota yang dinamik dan berkomposisi. Kemudian, bentuk originalitas lokalitas khas Jawa tidak tampak secara eksplisit, namun hadir dalam bentuk adaptasi masyarakat seperti abstraksi pelengkung untuk pagar dan aktivitas pelengkung yang menunjukkan semangat persatuan masyarakat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Saudara Leonardo Devin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ulasan oleh Bapak Mukofa. Iya, terima kasih Mbak Tara. Mbak Tara ya? Iya. Ini kebetulan dua presenter yang barusan kasus penelitiannya di Jogja semuanya ya. Dan kebetulan saya orang Jogja, jadi cukup familiar dengan penelitian dari Leonardo dan William. Ini kebetulan namanya juga sama ya, dua-duanya Leonardo. William Leonardo dan Leonardo Devin ya. Saya mulai dari yang belakangan dulu ya, Leonardo Devin. Jadi memang satu penelitian yang mencoba mengeksplorasi lokalitas itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Jadi segala sesuatu yang berbasis pada lokalitas itu akan menjadi satu potensi untuk dikembangkan, terutama di bidang arsitektur ya. Dan saya apresiasi pilihan Leonardo untuk meneliti ini. Nah, kebetulan di Samirono itu memang kalau sekarang lalu sudah menjadi satu kawasan yang urban gitu ya. Tapi sebetulnya 15-20 tahun yang lalu itu masih merupakan satu kawasan yang suasana kampungnya itu masih terasa begitu. Nah, apa yang diteliti oleh Leonardo, dan saya melihat satu metode yang cukup runtut ya yang dilakukan oleh Leonardo. Di makalah akan terbaca itu. Nah, pada saat paparan kali ini mungkin karena waktu ya, jadi sekali lagi jadi kesan burbunya cukup terasa gitu. Tapi dengan gambar-gambar visual yang tadi dipaparkan ya, sketsa dari tiap lokus atau spot-spot yang diamati itu cukup membantu dalam menyampaikan. Poin plusnya bagi Leonardo terutama pada aspek proses atau cara Leonardo melakukan penelitian ya, atau metodenya gitu. Jadi cukup konsisten dengan
apa namanya tahapan yang dilakukan. Apalagi ada pictorial analysis yang cukup membantu. Sementara untuk William Leonardo yang mengamati Jogja pada spot yang lain ya. Jadi beberapa apa namanya penerapan flyover di Jogja yang cukup merubah visual gitu. Baik di Janti, Jombor, dan kemudian ada pertigaan Ketandan dan Gamping ya. Nah itu bagi masyarakat Jogja menjadi satu image yang secara memorial itu merubah ya. Jadi terutama seperti saya yang orang Jogja itu cukup terhenyak gitu dengan adanya flyover itu. Secara arsitektural atau ruang kota itu lalu berdampak pada perubahan spasial di sana. Dan William cukup jeli melihat fenomena itu untuk kemudian diteliti ya. Oke, jadi itu yang mungkin saya komentari dan overall dua-duanya menarik ya sebagai satu penelitian ruang kota gitu. Terima kasih Mbak Tara. Terima kasih atas ulasannya Bapak Mukofa. Selanjutnya Mbak Tessa, sorry. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi terakhir oleh Saudari Tara Laurencia Tania. Oke, selamat siang. Selamat pagi Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian, nama saya Tara. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kajian Analogis Elemen Pembentuk Fisik Kesawan dengan Tari Serampang 12. Sebelum ini saya akan memulai dengan video. Nah, tari dan arsitektur itu punya hubungan yang kuat dari yang saya kira sebelumnya. Karena tari ini menciptakan gerakan yang membutuhkan ruang, sedangkan arsitektur itu menciptakan ruang yang membutuhkan pergerakan. Dan tari ini adalah seni yang dinamis, sedangkan arsitektur itu dinamis karena terus-menerus berkembang. Nah, sebelumnya sudah ada project Dance for Architecture dari Stephen Hall dan Jessica Lang, di mana mereka membuat suatu seni pertunjukan tari dan instalasi arsitektur di dalam panggung yang sama, dan memulai dari gagasan utama yaitu tarian gerakan yang lekat dengan tanah. Jadi semua gerakannya berhubungan dengan tanah dan dimulai dari konsep utama empat konsep utama yaitu under the ground, in the ground, on the ground, and over the ground. Dan di Indonesia juga sebenarnya sudah pernah diaplikasikan tari dan arsitektur yaitu dari tari Bedaeng Ketawang di Keraton Surakarta. Nah, metode analogi yang saya gunakan itu menghubungkan karakteristik dari tari maupun ruang kota. Teori yang saya gunakan untuk skripsi ini adalah teori linkage visual dan elemen-elemen ruang kota untuk menjabarkan isi elemen ruang kota tersebut, dan teori pergerakan dalam menari dan motivasi sistem untuk menjabarkan elemen-elemen dalam bentuk tarian. Nah, dari latar belakang ini muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana karakteristik pola ruang kota Kesawan? Yang kedua, bagaimana karakteristik pola gerakan tari Serapan 12? Dan bagaimana analogi ruang fisik kota Kesawan dengan gerakan tari Serapan 12? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat analogi elemen ruang kota Kesawan dengan elemen pola tari Serapan 12. Okay. Tarian yang saya ambil adalah tari Serapan 12 yang berasal dari Medan, dan ruang kota yang saya ambil adalah kawasan Kesawan yang berada di pusat kota Medan. Untuk proses analoginya saya bagi menjadi 4 hal. Yang pertama, pola gerakan saya analogikan dengan tatanan ruang kota. Postur tubuh penari saya analogikan dengan skyline, jarak antar penari dengan setback, dan irama dengan street furniture. Nah, kawasan Kesawan sendiri letaknya di pusat kota Medan,
dan memiliki 3 jalan utama, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Balai Kota, dan Putri Hijau. Tari Serapang 12 sendiri memiliki 12 ragam yang berbeda dan memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, bagian awal bertemu, proses pendekatan, dan pelaminan. Makna dari Tari Serapang 12 sendiri itu mengangkat adat istiadat tari budaya Melayu dan anak-anak Melayu yang sopan dengan orang tuanya, seperti ada pernikahan, dari proses pendekatan sampai ke pernikahan itu. Nah, untuk analisa pertama, analogi tata ruang kota kesamaan dengan pola gerakan Tari Serapang 12, di jalan ini, area masuknya yang monoton seperti tipe shop house, saya analogikan dengan gerakan 1-3 yang monoton seperti berjalan. Nah, sedangkan pada akhir jalan itu bukan tipe shop house lagi, tapi sudah mulai bangunan lain. Sehingga dari hal ini saya analogikan dengan gerakan di ragam 4 yang sudah mulai berbeda di ragam 1 dan 2, yaitu sudah ada maju mundur, bukan hanya sekedar berjalan ke depan saja. Nah, untuk postur tubuh, bagaimana cara mengenali postur tubuh dalam sebuah tarian? Nah, saya melihat postur tubuh dengan tinggi rendahnya sebuah penari menarikan suatu tarian. Jadi pada posisi tegak misalnya dia, saya anggap saja 170 cm. Nah, pada posisi jongkok dia paling rendah semeter. Mungkin pada saat dia berdiri dan mengangkat tangan itu sudah lebih dari 2 meter. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada ragam 12 dia memutar dari posisi yang tegak dan memutar itu dari 170 ke 240. Nah, lalu diakhiri dengan posisi jongkok, di mana dari posisi 240 itu ke jongkok itu sudah berbeda hampir 1 meter. Kurang lebih seperti itu. Nah, analogi sekalian kesawan dengan postur tubuh Tari Serapang 12. Nah, di sini di Jalan Ahmad Yani, tinggi rendah bangunannya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan, hanya dari 2 lantai sampai 6 lantai. Sedangkan pada postur tubuhnya itu di penarinya tegak dan badannya sedikit membungkuk. Jadi masih banyak gerakan yang tidak terlalu signifikan jauh dari berjalan, berdiri, dan menekuk, itu kurang lebih. Nah, kalau sudah masuk ke jalan balai kotanya, sudah mulai ada perbedaan dari jalannya sebelumnya, di mana gerakan ini sudah mulai ada jalan dan melompat. Dan demikian juga dengan ruang kotanya, tinggi rendah bangunannya sudah mulai signifikan dari 2-4 lantai sampai ke 16 lantai. Nah, di Jalan Putri Hijau lebih menonjol lagi signifikannya, di mana di gerakan Tari Serapang 12 di bagian akhir di ragam 12 itu sudah klimaks, dia sudah jongkok dan membuka sapu tangan. Sedangkan pada ruang kotanya itu terdapat gedung yang setinggi 30 lantai, di mana dari rata-rata di bangunan itu, di jalan itu bangunannya 3 lantai, di dua diakhiri dengan 30 lantai. Nah, analogi setback, bangunan kesawan dengan jarak antar penari Tari Serapang 12, saya mulai dari melihat jarak antar penari. Jadi begini kurang lebih. Nah, di sini bisa terlihat perbedaan jarak antar penari ragam 1 dan ragam 2. Di ragam 1 mereka lebih berdempetan, sedangkan ragam 2 gerakannya lebih berjauhan seperti ini. Dia jalan berdempet-dempetan, baru di sini dia sudah mulai berjauhan. Nah, hal ini beranalog dengan deretan bangunan yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di mana pada ragam 1 di sebelah kiri ini DGSB-nya mepet ke trotoar. Jadi hal ini beranalog dengan ragam 1 yang tadi antar jarak penarinya itu berdekatan, sedangkan pada ragam 2 jaraknya sudah mulai jauh, dan di sini saya tandai dengan bangunan Chong Afi yang sudah ada jarak 5 meter pada GSP-nya. Nah, kalau di analogi setback di balai kota kurang lebih juga sama, perbedaannya kurang sedikit berbeda. Dan yang paling signifikan sebenarnya di sini, karena dari jarak 1 dia paling jauh, jarak 3 dan 2 lebih dempet daripada yang sebelumnya. Nah, selanjutnya mengenali irama dalam tarian itu tidak sama dengan mengenali irama dalam musik.
irama dalam tarian saya artikan bagaimana cara penari itu mempelajari sebuah koreografi contohnya. Jadi pada saat kita mempelajari sebuah koreografi, kita menghitung 1 sampai 8 di mana hal itu menyelaraskan si penari dengan musik dari iramanya. Jadi hitung 1 sampai 8. Saya contohkan dari sini. Nah, contohnya kita ambil dari ragam 2. Dia punya 4 hitungan ke jalan ke depan dan 4 hitungan jalan mundur ke belakang, dan totalnya itu jadi 8. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, saya artikan setengah kali 8 itu di posisi bangunan, posisi street furniture yang lebih mepet-mepet seperti ini. Nah, setengah kali 8 itu dia lebih berdepetan, sedangkan 1 kali 8 dia lebih renggang dan polanya lebih jelas. Nah, saya ambil contohnya di bagian ragam 2 yang saya kotakin warna merah. Di sini posisi street furniture-nya lebih berdepetan, 2 bagian, bagian yang atas sama yang bawah, dan di ragam 2 saya analogikan dengan ragam video yang tadi kita tonton, terdapat 4 hitungan berjalan maju dan 4 hitungan berjalan mundur. Dan pada ragam 2 diulang 2 kali, sehingga hal ini menekankan kalau pas kalau cocok si analogi repetannya street furniture itu dengan setengah 8-nya hitungan dari ragam 2, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kesimpulan dari penelitian ini? Nah, bagaimana karakteristik pola ruang kota Kesawan? Saya menyimpulkan bahwa jalan Jenderal Ahmad Yani di kawasan Kesawan itu banyakkan shop house, GSB-nya 0, rapat-rapat, dan citra kota tua Medan itu masih kelihatan di sana. Sedangkan pada jalan balai kota lebih renggang, lebih ramai, terlihat transisi dari dempet-dempet dan ramainya dari jalan Ahmad Yani ke jalan balai kota yang tiba-tiba lebih teduh dan lebih lebar gitu. Dan gaya bangunannya pun lebih modern dan beragam. Sedangkan jalan Putri Hijau lebih hybrid lagi dan lebih tinggi lagi, lebih banyak bangunan tinggi. Sedangkan bagaimana karakteristik pola gerakan tari senapan 12? Yang pertama, pola gerakannya itu monoton pada ragam 1 sampai 4. Yang kedua, perubahan dari yang monoton ke gerakan yang lebih dinamis dengan jarak antar penari yang lebih berdepetan lalu melebar, lalu gerakannya sambil lompat-lompat. Nah, pada yang terakhir itu pengulangannya lebih banyak di ragam 10 dan 11, dan gerakannya di klimaks mengeluarkan sapu tangan dan menyilangkannya, menandai ini akhir dari tari senapan 12 itu. Nah, bagaimana analogi ruang fisik kota sama dengan pola gerakan tari senapan 12? Nah, alur dan pola ragam itu saya analogikan ke semua aspek dari tatanan kota sampai street furniture. Sedangkan dari pola gerakan itu beranalog dengan tata ruang kota, postur tubuh beranalog dengan skyline, setback beranalog dengan jarak antar penari, dan irama beranalog dengan street furniture. Nah, dari penelitian ini juga saya mendapatkan kalau hubungan pola ruang kota dengan tarian itu rupanya punya kesamaan, punya keserupaan dalam dinamika visualnya, yaitu sama-sama dinamis, bahkan ke arah yang lebih transformatif. Nah, sebenarnya tari pun maupun ruang kota pun sama-sama bisa lebih transformatif. Contohnya saja, di sini tari piring dari Minang itu bisa dimodifikasi ke tarian kontemporer. Nah, kenapa tidak dengan ruang kota? Ruang kota itu dari Jalan Ahmad Yani yang lebih kota tua, lalu berkembang sampai ke Jalan Putri Hijau yang signifikan jauhnya gitu, kelihatan beda dari yang sebelumnya. Nah, untuk mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyimpulkan ke dalam satu kalimat: architecture is a sculpted dance, or dance has become the moving architecture. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Saudari Tara Laurencia Tania. Maka dari itu presentasi sudah dilakukan oleh kelima presenter. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ulasan oleh Bapak Mukofa. Ulasan terakhir. Ya. Yang keenam nggak ada ya berarti ya? Iya, yang pertama nggak ada Pak Zahra. Zahranya nggak hadir ya? Oke. Oke, selamat Tara atas presentasinya. Ini mestinya demo tari juga ini Tara ya? Wah, pengennya sih gitu sih Pak, tapi ada waktunya. Iya. Lama lah. Memang suka tari ya?
Tara ya? Saya penari sih memang. Oh, penari ya. Iya. Berarti memang pilihan topiknya sesuai dengan bakatnya ya? Ya, puji Tuhan. Ya, kebetulan dulu di ITS itu ada juga teman yang disertasinya juga meneliti tentang hubungan antara tari dengan ruang ya. Jadi waktu itu ruang. Lalu sekarang Tara juga meneliti tentang relasi antara ruang kota dengan Serambang 12 ya. Menarik dari yang tadi disampaikan ya, bahwa gerakan tari itu dengan dinamikanya bisa interpretasikan melalui analogi terhadap ruang kota ya. Dan tadi secara segmental ditunjukkan antara antara konfigurasi di setiap segmen itu terhadap gerakan-gerakan yang tadi juga dilihat penggalan-penggalannya gitu ya. Dan kemudian secara holistik Tara kemudian menyimpulkan ya bahwa dalam gerakan tari yang ada bagian-bagian yang beda, ternyata bisa dilihat relasinya dengan ruang kota yang karakteristiknya juga bisa bermacam-macam gitu. Saya apresiasi luar biasa ya dengan pilihan ini dan paparannya dengan videonya tadi menjadi suatu opsi lain ya dalam penelitian arsitektur atau riset arsitektur yang barangkali tidak harus strict pada teori-teori yang katakanlah yang technically gitu ya. Jadi dunia tari ternyata juga bisa kita elaborasi untuk sebuah riset arsitektur. Oke, selamat pada Tara untuk kembangkan lagi ya. Terima kasih Mbak Tessa.